Setelah gelombang aksi massa Dewan Perwakilan Rakyat sudah merespons tuntutan 17+8, namun beberapa tuntutan terhadap pemerintah belum dipenuhi. Kapan pemerintah akan menjawab tuntutan 17+8? Sejak 25 Agustus 2025, gelombang demonstrasi di berbagai daerah berlangsung hampir setiap hari. Warga dari berbagai kalangan turun ke jalan dengan satu tujuan yang sama, menuntut perubahan atas berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat. Massa telah bertemu dengan berbagai pejabat yang berwenang, mulai dari pimpinan DPR hingga Menteri Sekretaris Negara. Tuntutan yang disuarakan di jalan raya akhirnya didengar langsung oleh pembuat kebijakan. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Namun, ada beberapa tuntutan terhadap pemerintah belum dipenuhi. Di antaranya, tuntutan agar Presiden membentuk tim investigasi independen semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus dengan jelas dan transparan. Pokok permasalahan ya, kalau menurut saya pokok permasalahannya kan ada persepsi mengenai kesenjangan, ya masalah ekonomi yang kemudian berkombinasi dengan masalah komunikasi, masalah empati. Gitu. Kalau bicara soal kesenjangan, Pak Prabowo jauh-jauh hari sudah sangat memperhatikan dan punya kepedulian yang luar biasa. Dan itu terlihat dari pidato-pidato beliau, buku-buku beliau, bahkan sebelum menjadi presiden. Dan ketika menjadi presiden, program-program Pak Prabowo itu semuanya ditujukan untuk meringankan beban rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah. Gerakan unjuk rasa kini berubah menjadi gerakan mengawal tuntutan masyarakat yang menunjukkan rakyat semakin cerdas dan demokrasi mulai bergerak menyesuaikan dengan zaman. Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.